Ya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke dia, mungkin ke PU, bisa juga isu ininya masuk ke kepolisian untuk penanganan kasus. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, apa dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo, dengan beberapa diantaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Kobaran api tampak membumbung tinggi dari gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Kota Padang pada Kamis malam. Api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan gedung berlantai 3 tersebut. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu ruang kantor di lantai 1 gedung. Diduga alami korsleting listrik, sebuah bangunan rumah berlantai 2 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat dini hari hangus terbakar. Kobaran api semakin membesar dari satu ruangan ke ruangan lainnya saat warga setempat tengah tertidur lelap hingga membuat panik. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi lantaran adanya korsleting pada arus pendek listrik. Kini kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian sektor Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat menolak rencana peninjauan lokasi sengketa tanah. Warga mengamuk dan blokade jalan menggunakan kayu dan batu, bahkan sebagian di antara mereka membawa senjata tajam. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun tak terelakkan. Peninjauan ini merupakan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya selalu digagalkan oleh penolakan warga. Sedikitnya 40 kepala keluarga tinggal di lokasi sengketa dan menolak meninggalkan lahan yang sudah mereka diami selama puluhan tahun. Warga mengaku enggan angkat kaki karena lahan itu telah menjadi tempat mereka hidup dan mencari nafkah sejak lama. Unjuk rasa ratusan pegawai sebuah hotel di Depok diwarnai kericuhan.
Mereka menuntut gaji dan THR yang belum dibayarkan. Mereka berteriak dan memaksa agar pihak manajemen keluar dan menemui mereka. Salah satu pegawai mengatakan aksi digelar lantaran mereka menuntut pihak manajemen segera memberikan hak mereka yang hingga saat ini belum ada kepastian. Aksi unjuk rasa ini bahkan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda Depok tersendat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Baris Krim Polri mendatangi Polres Surakarta, Jawa Tengah untuk mengambil sampel 7 ijazah rekan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo disebut sudah berjalan 90%. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah sampai Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke ISUP ininya masuk ke kepolisian untuk penanganan kasus itu. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.